Musa dan Harun menghadap Fir'aun untuk meminta izin membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk mempersembahkan korban bakaran, beribadah kepada Tuhan. Tetapi Fir'aun tidak mengizinkannya, adik-adik. Pada saat itu Musa berumur 80 tahun dan Harun berumur 83 tahun. Bahkan ketika mukjizat tanda terjadi, yaitu tongkat Harun saat dilempar berubah menjadi ular, Fir'aun pun tetap tidak mengizinkan, karena para ahli sihir di Mesir pun bisa melakukan. Tongkat mereka juga bisa berubah menjadi ular. Tetapi ular yang dari tongkat Fir'aun memakan ular-ular dari para ahli-ahli sihir. Kemudian Tuhan mengadakan mukjizat 10 tulah terjadi di tanah Mesir. Tulah pertama adalah air menjadi darah. Seluruh air dari sungai Nil berubah menjadi darah, sehingga di Mesir berbau busuk. Setelah 7 hari lewat kejadian tulah air menjadi darah, Fir'aun tetap mengeraskan hatinya. Tulah kedua yaitu katak. Seluruh tanah Mesir dipenuhi oleh katak yang melompat ke sana, melompat ke sini. Hingga Musa berdoa karena Fir'aun memohon kepada Musa untuk menjauhkan katak-katak itu. Dan Musa berdoa sehingga dilenyapkannya katak-katak itu. Tulah ketiga adalah nyamuk. Ketika Harun memukul tongkat di atas tanah, maka debu-debu itu berubah menjadi nyamuk. Dan Fir'aun meminta kepada Musa untuk menjauhkan nyamuk. Kemudian terjadi tulah yang keempat, yaitu lalat pikat. Seluruh tanah Mesir dipenuhi lalat pikat. Hanya di tanah Goshen, yaitu tempat yang ditinggali oleh bangsa Israel, tidak ada lalat pikat. Tapi Fir'aun tetap berkeras hati, adik-adik. Tulah kelima terjadi, yaitu penyakit sampar pada ternak. Seluruh ternak milik orang Mesir, yaitu kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba terkena tulah penyakit sampar. Tetapi ternak orang Israel tidak ada satupun yang mati. Sampai terjadi tulah keenam, yaitu bara. Di depan mata Fir'aun menjadi bara yang mengerikan, adik-adik. Wah, seluruh manusia dan binatang, wah, memecah seperti gelembung, adik-adik. Mengerikan. Tetapi Fir'aun tetap mengeraskan hati. Kemudian terjadilah tulah ketujuh, yaitu hujan es. Ya, turunlah hujan es, adik-adik. Tetapi di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, Tuhan membuat perbedaan. Tidak ada turun hujan es, adik-adik. Kemudian selanjutnya di tulah yang ke-8, yaitu belalang. Tuhan mengirimkan angin timur yang membawa belalang. Wah, hingga hasil-hasil panen gagal, hancur karena hujan es. Begitu juga sisa-sisanya dimakan oleh belalang. Wah, adik-adik. Sampai akhirnya Fir'aun meminta kepada Musa supaya belalang-belalang itu pergi. Dan Tuhan mengirimkan angin dari barat untuk membawa pergi, yaitu belalang. Tetapi apa yang terjadi? Tulah ke-9, yaitu terjadi gelap gulita selama 3 hari di tanah Mesir. Tetapi di tanah Israel, yaitu di Goshen, tetap
terang adik-adik. Tetap saja Fir'aun mengeraskan hatinya. Maka terjadilah tulah ke-10. Yaitu apa? Kematian anak-anak sulung di seluruh negeri tanah Mesir. Tuhan memerintahkan kepada orang-orang Israel untuk mempersembahkan korban bakaran adik-adik. Ya, darahnya dibubuhkan di kedua tiang dan di atas ambang pintu. Ketika malaikat Tuhan lewat, maka kalau melihat darah itu, anak sulungnya tidak dibunuh. Tetapi kalau tidak melihat tanda itu, maka dibunuh. Malam itu terjadi tangisan yang hebat karena seluruh anak sulung mati. Begitu juga dengan anak sulung dari Fir'aun adik-adik. Nah, ada 10 tulah. Tuhan kita hebat ya adik-adik. Sanggup mengadakan mukjizat yang luar biasa. Sehingga apa? Akhirnya Fir'aun memperbolehkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Bahkan Tuhan membuat bangsa Mesir bermurah hati. Sehingga bangsa Mesir memberikan apa yang diminta oleh orang-orang Israel. Hari ini apa yang kita pelajari? Kita baca dulu di dalam Mazmur 9 ayat yang kedua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Adik-adik, Tuhan kita ajaib. Tuhan kita sanggup mengadakan mukjizat yang luar biasa. Nah, apapun yang kita alami, pergumulan apapun orang tua kita doakan supaya Tuhan melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Ya, kalau Tuhan sanggup mengadakan mukjizat yang luar biasa di zaman Musa, Tuhan pun sanggup mengadakan perbuatan yang ajaib untuk kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.